Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan yang telah dipelajari selama 1 semester. Yang pertama, materi tentang perkembangan embrio pada hewan. Perkembangan embrio pada hewan merupakan suatu totalitas proses perubahan yang dimulai dari sel gamet difertilisasi menjadi zigot dan kemudian berkembang hingga menjadi beberapa sel dengan karakter yang berbeda-beda ukuran, bentuk, fungsi hingga sepanjang fase menuju dewasa, tua, dan mati. Tipe reproduksi pada hewan terdiri atas reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual ditandai dengan terjadinya singami dan terdapat pada hewan aves, mamalia, dan amfibi. Sedangkan tipe reproduksi aseksual terjadi pada pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini terdiri atas pembelahan biner dan pembelahan ganda. Yang kedua ada embrio. Embrio adalah organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Embrio terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Embrio diawali dengan adanya fertilisasi. Tahapan fase embrionik terbagi menjadi 3, yaitu fase morula, fase blastula, dan fase gastrula. Yang pertama, fase morula. Pada fase ini, keberadaan sel yang satu dengan sel yang lainnya sangatlah rapat. Yang kedua, fase blastula. Pada fase blastula, memiliki sebuah cairan yang disebut sebagai blastosol. Proses pembentukan blastosol disebut blastulasi. Fase gastrula memiliki lapisan dinding pada tubuh embrio, memiliki rongga tubuh dan nampak pelekukan pada tubuh. Pada tahap akhir dari gastrula akan terbentuk bagian ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan berdiferensiasi menjadi organ pada tubuh kita. Ketiga, gametogenesis. Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet di gonad jantan dan betina. Gametogenesis melibatkan proses pembentukan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Nah, melalui pembelahan meiosis, sel gamet akan menghasilkan sel yang haploid. Pada hewan jantan, gametogenesis disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada hewan betina disebut sebagai oogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses diferensiasi dari spermatogonium menjadi spermatozoa. Secara umum, spermatogenesis dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pembentukan spermatositokinesis, tahap meiosis, dan tahap spermiogenesis. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan gametogenesis pada individu betina. Dalam oogenesis terjadi proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Yang keempat ada fertilisasi. Fertilisasi merupakan suatu proses peleburan atau fusi singami dari inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina atau ovum untuk membentuk sel tunggal yang dinamakan dengan zigot. Kemudian setelah zigot terbentuk, maka zigot ini akan membelah menjadi 2 anakan sel, 4, 8, 16, dan seterusnya. Fertilisasi dibedakan menjadi 2, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Di mana fertilisasi internal, fertilisasi itu yang terjadi di luar tubuh induk. Contohnya fertilisasi pada amfibi dan ikan. Selanjutnya fertilisasi eksternal, yaitu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk. Contohnya pada fertilisasi reptil, mamalia, dan unggas. Tahapan-tahapan fertilisasi yaitu tahap persiapan, tahap pengikatan, tahap peleburan, dan tahap vertikal. Yang kelima ada implantasi dan plasenta. Implantasi atau nidasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus.
Keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh sinkronisasi kesiapan endometrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Tipe implantasi berdasarkan kedalaman dibagi menjadi 3, yaitu superficial, eksentrik, dan interstitial. Sedangkan plasenta merupakan struktur khas pada mamalia yang perkembangan embrionya terjadi di dalam uterus. Komponen plasenta yaitu selaput ekstraembrionik dan selaput lendir rahim. Dan terakhir ada kleavage. Nah, kleavage atau pembelahan adalah proses pembelahan sel tanpa diikuti oleh pertumbuhan sel atau ekspresi gen yang terjadi pada awal embriogenesis. Berdasarkan distribusi Yole, kleavage dibedakan atas 4, yaitu isolecital, yaitu telur dengan kandungan Yole yang sedikit dan tipe pembelahannya yaitu holoblastik. Yang kedua mesolecital, yaitu telur dengan kandungan Yole yang sedang dan biasanya terkonsentrasi dengan kutub vegetatif, dan tipe pembelahannya holoblastik. Yang ketiga telolecital, yaitu telur dengan kandungan Yole yang banyak dan tipe pembelahannya meroblastik. Dan terakhir sentrolecital, yaitu telur dengan kandungan Yole yang terpusat pada bagian tengah dengan tipe pembelahan meroblastik. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya berikan mengenai materi mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan yang telah dipelajari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.